Tidak ditemukan bakat. Terus gimana ini? Piye iki? Wah, ini analisanya ra jelas gitu kan. Analisanya gak jelas. Analisa tidak cari bakat SJB Akilah. Nah, ini memang sulit dijelaskan. Ini susah dijelaskan. Memang beberapa kali saya juga bingung cara menjelaskan ini karena agak panjang. Nah, makanya saya buatkan video ini ya. Dalam analisa bakat ini, bakat direpresentasikan sebagai sebuah kemampuan untuk lebih cepat memahami sesuatu. Jadi bakat di dalam analisa ini itu kemampuan untuk memahami sesuatu itu lebih cepat. Nah, karena ada yang lebih cepat, berarti ada yang standar, gitu kan? Nah, yang standar siapa? Yang cepat siapa? Kan gitu. Kita harus membuat dua kategori. Yang cepat siapa? Yang lambat enggak lambat. Yang standar siapa? Yang cepat siapa? Intinya itu. Nah, artinya ketika kita tidak ditemukan bakat pun sebenarnya tidak masalah karena ini hanya akan berakibat di banyaknya waktu belajar yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya berbakat dan tidak itu hanya beda di cepat dan tidak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah apapun itu. Kecuali memang di bakat super. Kalau di bakat super memang superior. Tapi kalau cuma bakat biasa sebenarnya nggak terlalu beda-beda jauh. Misalnya saya sendiri ya. Saya sendiri itu kan sebenarnya nggak berbakat di matematika. Logika saya ya sebenarnya standar-standar saja. Tapi saya juga lulus fisika S1 gitu. Memang akan mendapatkan masalah yang tidak sama dengan teman-teman. Kalau teman-teman itu pada bisa, saya harus belajar gitu. Intinya di situ. Teman-teman itu bisa dengan sendirinya, mereka nggak belajar dengan cara yang lebih tidak belajar banget-banget. Nah, saya harus belajar banget-banget. Bedanya cuma itu. Terus yang lain IP-nya apa itu dapat A, saya dapat B. Ya bedanya cuma itu karena nggak belajar dengan cepat. Nah kalau saya itu mau belajar dengan lebih banyak, otomatis dapat A juga. Bedanya cuma di situ sebenarnya. Jadi nggak terlalu masalah. Intinya kalau misalkan Anda itu tidak ditemukan bakat, nggak masalah gitu. Nggak ada masalah. Cuma harus memang belajarnya lebih lama. Bedanya cuma itu. Kemudian apabila Anda tidak ditemukan bakat, sebenarnya itu bukanlah kelemahan, namun lebih ke standar normal. Jadi intinya adalah Anda merupakan orang normal, orang standar. Jadi kan ya standar, namanya standar, standarnya orang. Dan ini membuat Anda lebih bebas memilih bidang jurusan. Jadi kalau punya bakat itu kan jurusannya ditentukan ya, udah ada. Oh ini Anda mau kemana, ini Anda mau kemana, jurusannya apa, prodinya apa. Nah dengan Anda adalah orang normal, orang standar, Anda bebas memilih. Cuma dengan syarat tadi belajar lebih banyak. Jadi ketika Anda sudah tahu bahwa Anda bakatnya sedikit, Anda adalah orang normal, maka Anda harus belajar lebih banyak di prodi tertentu. Itu ya intinya ya. Di beberapa kasus saya pernah mendapatkan ya, ini pernah dapat dokter di universitas dokter di rumah sakit besar lah gitu ya. Itu juga 10 lunar loop. Jadi nggak secara hasil analisa itu nggak punya bakat. Namun bisa aja jadi dokter. Kemudian dosen juga dapat, saya pernah dapat. Guru juga pernah dapat banyak. Atau bekerja di lingkungan dengan aturan-aturan tertentu seperti PNS dan pegawai. Jadi ini dokter itu kan sebenarnya juga PNS, kan pegawai juga. Dosen juga PNS dan pegawai. Jadi orang yang standar itu akan lebih cepat naik, apa ya, orang standar itu akan lebih nyaman ketika menjadi orang PNS, pegawai kayak gitu. Tentara gitu. Tentara saya belum ngecek banyak tentara sih masalahnya. Belum tahu. Saya cancel ya. Intinya di pegawai, mau pegawai bank atau pegawai apa biasanya dapat. Biasanya di situ nyaman gitu ya. Karena yang dipelajari itu nggak terlalu harus mengharuskan seperti pengusaha gitu kan ya. Pengusaha itu kan harus memang
orang yang kuat dalam mentalnya kuat. Karena apa? Dicaci maki orang, diremehin orang, kemudian harus membuat sesuatu hal yang baru terus menerus, kan butuh kreativitas. Kemudian dicaci maki orang itu, maksudnya diremehin orang lah intinya, bukan dicaci maki ya. Diremehin orang itu kan kita harus punya mental yang kuat. Nah seperti itu. Nah biasanya orang standar biasanya udah mundur, udah ngeper gitu. Nah kalau jadi pegawai atau PNS itu kan lebih sedikit mendapatkan masalah, nah, lebih sedikit. Tidak harus membuat inovasi yang terus menerus, kemudian tidak harus berhubungan dengan orang yang, kalau pengusaha itu misalnya dapat masalah, itu masalahnya beneran, itu enggak cuma masalah yang bisa diselesaikan dengan ya masalahnya beneran. Dan kadang kita diseneni uang lah, dimarahi orang itu biasa kalau pengusaha gitu. Dan itu ngeper itu, kalau misalnya itu udah biasa, misalnya memang orang standar lah, misalkan memang ini kan yang kita omongin orang standar, orang normal gitu, orang normal tapi sudah terbiasa dimarahi orang, akhirnya juga biasa aja gitu. Memang butuh latihan yang lebih kuat gitu aja. Diremehin orang pengusaha itu kan biasanya mulainya kan dari kecil ya, kita jualan keliling gitu. Teman-teman yang biasanya ya, teman kita yang biasanya itu hi say hello aja, ketika mereka lihat kita sedang nggak ada itu ya diremehin, nyapa aja nggak mau, seperti itu. Jadi ketika Anda adalah orang normal, carilah di pekerjaan di normal, pegawai, PNS, dokter, dosen, guru, seperti itu lebih aman, nyaman gitu ya, seperti itu. Kemudian tidak, karena Anda adalah orang dengan standarisasi normal, Anda dapat diterima oleh siapapun. Jadi orang normal, Anda adalah orang normal, maka Anda itu kelakuan Anda atau cara bicara, cara melakukan apapun itu normal. Jadi Anda nggak terlalu dibenci orang. Jadi Anda itu nggak dibenci orang. Anda dimanapun Anda berada itu Anda disukai. Maksudnya Anda tidak dibenci. Dan bisa hidup dimanapun. Jadi di lingkungan apapun Anda itu tetap aman. Itu enak loh. Saya sendiri kan bukan nggak normal banget gitu. Saya tuh punya masalah di sosial ya. Saya ini otak kiri dominan. Masalah yang ini satu kasus saja ya. Saya misalkan ngupload apapun di FB, nggak ada yang nge-like kok. Nge-like aja nggak ada. Kemudian kita ngupload di YouTube gitu, nge-like nggak ada. Ngasih komen nggak ada. Biasanya yang ngasih komen, ngasih nge-like itu orang luar, bukan temen, karena memang nggak ada temen. Jadi ketika Anda adalah orang normal, itu dinikmati aja, karena Anda itu orang yang nyaman itu. Anda dibuat seseorang yang sangat nyaman dengan hidup Anda. Anda nggak terlalu banyak mikir, maksudnya nggak banyak mikir. Anda nggak terlalu banyak harus memberikan usaha yang lebih kuat untuk bisa menjadi sesuatu. Kemudian hal ini bisa menjadikan Anda sebagai penghubung dalam sebuah organisasi seperti humas, komunikator, dan lain-lain. Jadi biasanya karena Anda itu bisa diterima dimanapun, maka Anda bisa menjadi penghubung antar perusahaan, atau intinya Anda bisa dengan mudah hidup dimanapun, ketemu orang siapapun, itu Anda bisa diterima. Kemudian Anda juga memiliki kelemahan, yaitu baperan, perasa ya. Kelemahannya itu baperan, perasa, tapi nggak terlalu serius gitu, masih umum, cenderung mengikuti arus. Nah ini cenderung mengikuti arus, jadi orang-orang ke kanan itu berarti ikut ke kanan, orang-orang ke barat ikut ke barat, orang-orang ke ke utara ya ikut ke utara. Jadi mengikuti arus dan lebih suka mengikuti aturan,
atau pegawai teladan gitu ya. Namun jangan salah, seorang atasan lebih suka dengan tipe-tipe pegawai teladan seperti ini. Memang orang normal itu akan lebih nyaman ketika di pegawai gitu. Pegawai itu kan banyak ya, BUMN gitu. Pegawai yang super-super. Memang sekarang itu kan paling tren, paling hebat itu seorang PNS kan. Paling hebat-hebatnya orang itu kan. Kalau orang tua kita itu kalau anaknya udah PNS udah sip gitu. Nah, saya sendiri enggak. Jadi pusing itu orang tua. Saya sendiri nggak PNS. Daftar udah 7 kali nggak diterima. Artinya kan nggak normal. Terus tidak ditemukan bakat. Untuk mengetahui kecepatan berpikir, Anda bisa melihat hasil IQ dan EQ. Nah, ini adalah kecepatan. Jadi ketika Anda adalah orang normal, maka Anda bisa melihat di hasil I dan E-nya. Hal ini dapat digunakan sebagai standarisasi waktu belajar. Jadi waktu belajar itu lebih cepat atau lebih lambat gitu aja. Jadi untuk hasil bakat bisa diabaikan. Singkatnya Anda adalah manusia normal seutuhnya, normal, benar-benar normal. Untuk itu Anda bisa menjadi apapun tergantung banyaknya usaha dan doa yang Anda lakukan. Tentu saja itu dengan izin Allah. Itu ya. Kira-kira seperti itu untuk jika nanti di analisa bakat itu Anda tidak menemukan bakat, artinya Anda adalah orang normal. Orang normal, aman itu. Kemudian analisa sidik jari bakat online offline, WhatsApp ke 081391005464. Harganya 100.000 per analisa, bisa online bisa offline. Di beberapa tempat akan berbeda, lebih dari 100.000, kadang 150, 200, 250, 300. Kelihatannya maksimum 300.000 untuk yang offline. Kita juga membuka kemitraan ya dan keagenan. Oh, ini tidak ada yang kurang dari 100 ya, minimal 100. Jadi, membuka kemitraan dan keagenan. Jadi Anda misal mau buka analisa bakat ini di tempat Anda, bisa silahkan hubungi saya gitu ya. Ini nomornya 081391005464. Kemudian cara pengiriman data itu bentuknya seperti ini. Kirimkan hasil scan telapak tangan dan ujung jari. Jadi ini jempol terpisah, ini jempol ya. Ini jempol terpisah, diberi label kanan kiri seperti ini, kiri kanan. Kemudian diberikan tinta sedikit, diusap tinta, bukan dicelup tinta, diusap tinta. Jadi tintanya itu kasih tisu, kemudian diusap saja di seluruh ujung jari, kemudian di bawah telunjuk, di bawah kelingking, dan di pangkal telapak tangan di sini, dan di sini juga. Jadi pangkal telapak tangan di sini sampai ke pojok-pojok sini ya. Ya kira-kira seperti itu untuk apa tadi? Yang orang normal. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses.